Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini, Rabu 7 September 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya yang sempurna. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati hadirat-Nya, melakukan aktivitas kita, dan juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, mari kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita mau agar setiap kita yang ada di manapun saat ini berada, kita boleh bersungguh-sungguh untuk dapat merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu, berkati setiap kami mau mendahulukan kerajaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Penuhi kami ya Bapa, sehingga hati kami sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kami rindu senantiasa untuk berada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Ketika Tuhan di Pihak Kita. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semuanya. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nah, saudaraku, di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang berdosa dan yang rusak oleh dosa, bukanlah suatu hal yang aman. Kecelakaan, bahaya, bahkan hal-hal yang buruk selalu mengintai dan bisa menerkam kita kapan saja. Entah itu terjatuh, kecelakaan, bencana, atau hal-hal negatif lainnya. Berbagai ancaman yang tidak jarang didukung oleh hal yang terjadi juga di dunia nyata saat ini, yang didukung oleh penguasa secara politis, bahkan pemerintah setempat yang menghadang umat Tuhan dari zaman ke zaman, termasuk zaman kita. Mereka mengklaim mayoritas, sedangkan kita sepertinya minoritas yang tidak memiliki hak apa-apa. Pemazmur melukiskan keganasan para musuh sebagai air yang dahsyat yang mampu menerjang, menggulung, dan menenggelamkan apa saja yang dilandai. Memang orang zaman purbakala selalu melihat laut dan air yang meluap sebagai lambang kuasa kekacauan
yang tidak mungkin ditanggulangi manusia. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Pengalaman bangsa Israel adalah saat Tuhan meluputkan mereka. Bahkan hal itu juga menjadi pengalaman bagi kita, umat percaya pada saat ini. Bukan hanya di negeri kita saat ini, tetapi di berbagai tempat di penjuru dunia. Kesaksian anak-anak Tuhan menggema, Tuhan telah meluputkan, Tuhan telah berada di pihak kita, dan Tuhan yang menolong daripada para musuh, seperti burung yang luput dari jerat dan perangkap pemburu. Saudaraku, semua pengalaman ini seharusnya membuat kita semakin mampu menyerukan pernyataan keyakinan kita kepada Tuhan. Sang pencipta alam semesta adalah penolong yang dapat diandalkan. Kuasa apapun di bawah kolong langit tunduk dan takluk di hadapan penguasa tertinggi. Tuhan di pihak kita bukan karena Tuhan pilih kasih, melainkan karena kedaulatan Tuhan. Bagi bangsa Israel, itu adalah anugerah. Bagi kita sebagai umat Tuhan, orang percaya juga demikian. Tentu saja jangan berharap kepada Tuhan di pihak kita kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran. Saudaraku, kita percaya bahwa saat kita bersama-sama dengan Tuhan, kita melakukan kebenarannya, maka setiap hal-hal buruk, hal-hal negatif yang ada di sekeliling kita sanggup menghadapinya karena Tuhan di pihak kita. Ia bersama-sama dengan orang dikasihi, dan Tuhan sendiri yang memberikan kita kemenangan yang gemilang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih lagi semakin intim melekat kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi hari-hari ini membuat kita semakin kita bersama-sama dengan Dia. Semakin kita mengerti arti perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kita. Nah, saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Kita percaya bahwa Allah di pihak kita. Siapakah lawan kita? Kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, penguasa dunia ini. Mari saudaraku, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya bahwa setiap kami semakin diperlengkapi untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang sungguh luar biasa, yang menolong kami dari setiap kuasa kegelapan, yang menolong kami dari setiap bentuk dari keegoisan kami sendiri, yang menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Engkau menuntun memimpin kami, sehingga kami boleh terus memandang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena kami memiliki kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat di dalam beraktivitas, saudaraku. Have a great day and God bless you all.